Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 1872150297. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dan prinsip tentang perpajakan orang pribadi dan badan guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Karyadi MM. Apa sih pengertian dari pajak? Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan menjadi salah satu instrumen penting yang dapat mempengaruhi penerimaan negara. Masyarakat yang sudah menjadi wajib pajak perlu melakukan kontribusi kepada negara yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan membayar pajak. Adanya pajak tersebut dapat digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya di sini ada perbedaan wajib pajak pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak perorangan, yaitu bukan badan usaha atau badan hukum. Wajib pajak orang pribadi merupakan laki-laki maupun wanita, baik yang sudah atau belum menikah. Sedangkan wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan yang dimaksudkan dapat berbentuk badan usaha, diantaranya perseroan terbatas, firma, CV, dan persekutuan perdata. Selanjutnya di sini ada konsep perpajakan orang pribadi, yaitu wajib pajak orang pribadi hanya berkewajiban untuk membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH pasal 17. Wajib pajak orang pribadi menjalankan usaha sendiri bisa juga diwajibkan untuk melakukan kewajiban pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 4 ayat 2. Sehingga atas pembayaran kepada pihak lain wajib dipotong dan dilaporkan pajaknya oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan impor juga dikenakan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi impor barang. Wajib pajak orang pribadi bisa juga diwajibkan membayar pajak pertambangan nilai apabila memenuhi syarat menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu di sini ada konsep perpajakan badan usaha, yaitu yang pertama pajak penghasilan badan, yang kedua pajak penghasilan pasal 21 atau PPH 21, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23, yang keempat ada pajak penghasilan pasal 26, yang kelima ada pasal penghasilan pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir ada PPN dan PPNBM. Berikut adalah penjelasannya. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 15 atau PPH 15. PPH 15 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu, seperti industri pelayaran, penerbangan, perusahaan asing, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada pajak penghasilan pasal 21 atau PPH 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, ada pajak penghasilan pasal 22 atau PPH 22, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Selanjutnya yang keempat di sini ada pajak penghasilan pasal 23 atau PPH 23, yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan yang didapat dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta lainnya selain yang sudah dipotong pada PPH pasal 21. Lalu ada pajak penghasilan pasal 25 atau PPH 25, yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan, dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun.
Yang keenam ada pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Yang ketujuh ada pajak penghasilan pasal 29 atau PPh 29. Adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi atau badan yang timbul akibat adanya PPh yang masih terutang dalam SPT tahunan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong dan yang sudah disetor sendiri. Selanjutnya di sini ada pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan oleh beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Lalu apa saja sih prinsip dari perpajakan itu? Ada 4 prinsip pajak yang meliputi. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, lalu ada prinsip kepastian hukum, kemudian prinsip efisiensi ekonomi, dan yang terakhir ada prinsip ketepatan waktu. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu di mana sistem perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menumbuhkan kesadaran untuk taat membayar pajak. Terlebih jika pemerintah memberikan kelonggaran waktu sebagaimana yang dijelaskan pada prinsip ketepatan waktu. Baik halnya pula bagi wajib pajak untuk langsung menganggarkan besaran pajak yang harus dikeluarkan, begitu mendapatkan gaji atau penghasilan. Dalam hal ini, wajib pajak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi berupa software akuntansi dan bisnis seperti Accurate Online. Baik, sekian pembahasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.